Mengingat kasus Jessica Mirna itu merupakan salah satu kasus yang paling viral yang pernah ada di Indonesia. Nah, nomor satu nih, yang paling dasar itu adalah pertanyaan kenapa Jessica tidak boleh diwawancarai, alias dihentikan saat dilakukannya sesi wawancara yang baru sebentar banget, nggak ada 5 menit tuh kayaknya, tapi tahu-tahu udah di stop sama petugas yang ada di sana dengan alasan katanya pertanyaan dan jawabannya terlalu dalam. Yang mana hal ini jadi pertanyaan suujon oleh para netizen yang menganggap apa jangan-jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga Jessica ini semacam tidak boleh bersuara dan pendapatnya bisa didengarkan dengan banyak orang. Dokter Jaya tuh sempat nanya, kayak ini riwayatnya gimana? Pasien ini meninggal karena apa? Saat dia dengar bahwa Mirna meninggal karena sianida, dia langsung bilang, wah nggak bisa, berarti ini harus diotopsi jenazahnya karena ini kasus tidak wajar. Ketemulah Dokter Jaya sama Papa Mirna dan Papa Mirna bilang pihak keluarga nggak mau dia diotopsi. Dokter Jaya jelasin dong kayak kalau misalkan jenazahnya nggak diotopsi, dia juga nggak bisa melakukan proses pengawetan karena harus berurusan dengan pihak kepolisian terlebih dahulu. Tapi akhirnya atas izin polisi, keluarganya kekeh menolak otopsi. Kalau bicara dari kacamata mahkamah itu kan ada yang menyangkut legal justice, social justice, dan moral justice. Nanti saya mengatakan hakim-hakim yang memutus ini nggak punya moral atau kurang sensitif moralnya gitu. Tapi mereka kan dengan keyakinannya. Artinya kalau hakim itu menghukum, kalau dengan keyakinannya kalaupun salah menghukum masih tidak terlalu berdosa. Tapi kalau misalnya ada gerakan moral, ada yang salah di sini, tidak mungkin kita membiarkan orang yang tidak salah dihukum. Kasus Jessica ini menjadi pelajaran buat para penegak hukum, ya, artinya khususnya buat pihak kepolisian. Apabila memang tidak cukup bukti atau memang ada satu kejanggalan, tidak sempurna penyidikannya, nggak usah ragu-ragu. Syok, Om Hao bongkar motif kematian Mirna Salihin yang bak lingkaran setan, singgung soal harta dan kekuasaan jadi dalang. Om Hao mendadak bongkar motif kematian Mirna Salihin. Om Hao juga menyebut jika motif kematian Mirna Salihin bak lingkaran setan. Tak hanya itu, Om Hao singgung soal harta dan kekuasaan jadi dalang kematian Mirna Salihin. Setelah wirang-wirawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wangso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wangso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wangso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wangso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan, mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia. Ya, kalau kita lihat, dan unsur kimia yang dimaksud itu suatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi, yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu, akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap, harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu, dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer juga. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk, tapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop, ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai di situ saja. Menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kekhilafan, ada yang numpang di kasus ini. Jadi udah deh, ini tetap ada. Yang penting ini masih langgeng gitu.
Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao.